bisa mengqadanya apabila dia ingat bahwa tadi dia ketinggalan sholat sunat 2 rakaat rawatib. Dan itu dicontohkan Nabi. Nabi pernah tidak sholat 2 rakaat setelah sholat duhur, Nabi langsung menuju ke rumahnya. Di rumahnya Nabi pun tidak sholat sunat 2 rakaat rawatib setelah duhur. Kemudian Nabi pun sampai waktu asar. Setelah sholat asar, justru Nabi sholat sunat 2 rakaat di rumahnya. Ditanya oleh Ummu Salamah, apa yang kau perbuat ya Nabi? Tadi aku lupa bahwasanya aku belum sholat sunat 2 rakaat setelah sholat duhur. Maka aku mengqadanya di waktu ini. Tentu, aku mengqadanya di waktu ini. Ayo, barakallahu fikum. Kama dari Nabi Sallam, sebagaimana telah tetap amalan tersebut dari Nabi, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Beliau tidak mencontohkan. Wa kadzalika law fatal insan siyamu 3 ayyam minasy-syahr. Demikian pula seandainya seorang itu terluputkan dari puasa 3 hari di setiap bulannya, yaitu al-ayyam al-bidh. Dia 3 hari tapi dilakukan di hari-hari yang putih, yaitu tanggal 13, 14, 15 dari setiap bulan Hijriyah. 3 harinya itu dilakukan di hari-hari al-bidh. Dia terluputkan dari hari itu. Fa innahu yaqdiha ba'da dzalik. Maka dia boleh mengqadanya setelah hari-hari tersebut. Misalnya dia mengqadanya pada tanggal 20, 21, 22 pada bulan Hijriah itu sendiri. Mengqadanya setelahnya. Wa in kana siyamuha wasi'an fatajuzu fi awalis syahr wa fi wasatihi wa fi akhirih. Walaupun puasa 3 hari setiap bulan ini ya merupakan puasa yang dia itu luas waktunya. Bisa dikerjakan di awal bulan, misalnya orang mengerjakan 3 hari di awal bulan, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 misalnya. Atau dikerjakan di tengah bulan seperti tadi di hari-hari al-bidh. Atau dikerjakan di akhir bulan seperti tanggal 26, 27, 28. Luas waktunya. Atau seorang itu mengerjakan puasa 3 hari, dijarangkan puasa tanggal 3, kemudian tanggal 10, tanggal 27, dijarangkan. Boleh semuanya. Yang penting jumlahnya berapa? 3 hari. Begitu. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal afdal, lakin al afdal fil ayami al bidh. Tapi ingat, yang afdal dari puasa 3 hari di setiap bulan itu dikerjakan di ayam al bidh. Itu tanggal 13, 14, 15 Hijriah. As-salis asyar, warabi asyar, wal khamis asyar. Baik. 13, 14, 15. Baik. Selesai kita dari pembahasan keterangan kelanjutan dari hadis yang sebelumnya. Kita masuk ke hadis berikutnya dari pembahasan masih dalam bab yang sama. Qala rahimallah, berkata Imam An-Nawawi rahimallah, wa an Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridhai keduanya, dia dan bapaknya. Qala berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku, kata Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu, apa itu? Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Kana yakumul laila fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Dahulu dia melakukan salat malam, maka kemudian dia pun setelahnya meninggalkan salat malam. Jadi amalan itu bagus,
Tapi yang dicintai Allah yang paling jatuh yang istiqomah. Maka Nabi memberikan pesan kepada Abdullah bin Amr bin As, janganlah engkau menjadi seperti si fulan, dahulu dia sholat malam, kemudian dia pun meninggalkan sholat malam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Hadis yang kedua dari pembahasan ini, qala rahimallahu wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salatu minal lail min waj'in aw ghairihi shalla minan nahar isnatai asyarata raka'atan. Dahulu Rasulullah SAW apabila terluputkan beliau dari salat malam karena sebab sakit atau sebab yang lainnya, ketiduran misalnya, beliau salat dari siang harinya berjumlah rakaatnya 12 rakaat. Dan ini sebagaimana telah dibahas sedikit di sebelumnya tentang mengqadha salat malam itu yang ganjil dengan diberi genap di siang harinya. Karena sholat di siang hari tidak ada sholat yang ganjil, maka digenapkan bilangan yang di atasnya, genapnya di atasnya. Kalau dia sholat malam itu 11 rakaat, dia ketinggalan, terluputkan, maka dia mengqadha'nya di waktu duha misalnya, di waktu antara duha dan duhur, dia lakukan 12 rakaat sebagai pengganti dari sholat malam, bukan sholat duha. Bukan sholat duha, tapi itu sholat menggantikan, mengqadha sholat yang tertinggal di malam hari 11 rakaat menjadi 12 rakaat, digenapkan 12 ke atas, 11 menjadi 12, itu karena dilakukan di siang hari, karena di siang hari tidak ada sholat yang ganjil. Ya. Adapun sholat duha sendiri ada. Sholat duha itu paling banyaknya itu 8 rakaat. Sedikitnya berapa? 2 rakaat. Jadi kalau momennya kita duduk-duduk di masjid misalnya, tidak perlu duduk-duduk di masjid ya, jangan punya pengertian yang salah. Jadi sholat isyraq atau sholat yang lainnya seperti itu bukan karena duduk di masjid. Karena waktu. Hanya Nabi itu membiasakan diri untuk selalu di masjid, berzikir di masjid. Kemudian datanglah waktu untuk dia sholat karena matahari sudah tinggi. Dia sholat di awal waktu, dinamakan sholat isyraq atau para ulama mengatakan sholat duha awal. Itu. Jadi bagaimana istri-istri di rumah? Bisa sholat isyraq karena waktu setelah matahari itu terbit dari beberapa waktu untuk satu tombak di atas ufuk setelah terbit tadi. Itu mulai sholat. Boleh. Bukan syaratnya harus duduk di masjid berzikir-zikir dulu, bukan. Nggak ada syarat itunya. Itu berkaitan dengan waktu. Itu ya, hanya afdolnya memang orang duduk di masjid, bagus. Ada amalan tersendiri dari duduk itu setelah sholat, dia duduk di tempatnya, berzikir. Itu seolah-olah dia sholat selama itu keutamaan yang lain. Orang yang sholat dari suatu waktu, duduk di tempat sholatnya. Itu dia seolah-olah dia itu waktu itu selama itu dia sholat. Paham ya? Nah itu keutamaan yang lain. Jadi kalau mau ke belakang gimana Ustaz? Ke belakang saja. Gak usah takut-takut nanti gimana sholat isyraqnya. Gak ada masalah, gak ada hubungannya. Sana ke belakang, ke WC dulu, nanti masuk lagi, mendapatkan waktu isyraq, ya sholat isyraq, gak ada masalah. Ya, begitu. Kemudian kita masuk sekarang ke penjelasan. Asy-syarah penjelasan. Qala al-allama Ibnu Utsaimin rahimahullah. Telah berkata seorang alim, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin,
Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Qala al-muallif, telah berkata penulis kitab Riyadhus Shalihin rahimahullah, yaitu Imam An-Nawawi, fima rawahu an Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhu, pada apa yang telah meriwayatkan hadis itu dari Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridhai keduanya, dia dan bapaknya. Anna Nabiyya SAW qala lahu, bahwa Nabi pernah berucap kepadanya, ya Abdullah ibni Amr, la takun misla fulan, kana yaqumul minal lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia itu salat malam, kemudian dia meninggalkan salat malam. Ini hadis yang telah kita baca tadi. Syaqa al-muallif hadal haditha fi babil istiqamah ala ta'ah wa dawamiha wa anna al-insan la yaqta'uha. Muallif, yaitu Imam An-Nawawi, menyampaikan hadis ini di dalam bab al-istiqamah, di atas ketaatan, dan ajeknya di atas ketaatan, dan seluruhnya manusia itu tidak memutuskannya dari amalan istiqamah tadi. Waqad awsa an-nabiy alaihi salatu wassalam Abdullah ibn Amr, dan Nabi telah memberikan wasiat kepada seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Amr ibn As, alla yakuna misla fulan. Kalimatnya jelas, janganlah kamu seperti si fulan. Seperti si fulan apa? Badannya, wajahnya? Enggak. Ternyata yang tidak seperti si fulan itu sholatnya. Sholat malamnya itu dahulu dikerjakan, sekarang dia tinggalkan. Kalau kita kalimatnya berhenti, wala takun misal fulan, janganlah kamu seperti si fulan. Pertanyaannya kan banyak. Janganlah kamu seperti si fulan, wajahnya misalnya, atau mungkin pakaiannya. Tapi Nabi mengatakan apa? Amalannya. Amalnya apa? Dahulu si fulan itu sholat malam, tapi kemudian dia meninggalkan sholat malam. Itu yang Nabi SAW itu melarangnya. Baik. Kemudian, wa yuhtamalu hadal ibham ayakuna minan nabi alaihi salatu wassalam wa anna nabi alaihi salatu wassalam ahabba alla yadhkura isma rajul. Ada kemungkinan Nabi tidak menyebutkan, atau Nabi itu tidak menyebutkan nama orang, hanya mengatakan si fulan, ibham, suatu yang masih tidak diketahui. Bahwa keadaan Nabi itu, bahwa Nabi itu mencintai untuk tidak menyebutkan nama seorang. Nabi tidak suka, atau Nabi lebih senang tidak menyebutkan nama seseorang. Itu ada kemungkinan. Bayuh tamal, ada kemungkinan pula. Annahu min Abdullah ibn Amr abahamahu li'alla yuttali'a alaihi ruah. Atau bisa jadi asalnya itu dari Abdullah bin Amr yang meriwayatkan hadis ini. Yang riwayat ini ingin tidak diketahui siapa perawinya. Oleh Abdullah bin Amr itu menutup siapa yang perawi yang disebutkan oleh Nabi tadi, si fulan. Tapi Abdullah bin Amr itu meriwayatkan hadis ini dengan kalimat wala takun misla fulan. Wa yuhtamal, ada kemungkinan pula annahu min rawi ba'da Abdullah ibn Amr, bahwa yang disebutkan seperti si fulan itu adalah rawi setelah Abdullah bin Amr yang meriwayatkan hadis ini. Baik, ada kemungkinan. Baik, itu tidak penting, yang penting isi hadisnya. Wa ayyan kana fihi, apapun keadaannya, maka pada hadis ini ada pelajaran. Yang pertama, dalilun ala annal muhim minal umur wal qadaya huwa al qadiyatu nafsuha. Bahwasanya yang penting itu dari perkara-perkara ini dan masalah-masalah ini adalah masalah itu sendiri.
duna dzikril al-khas, yaitu tanpa menyebutkan pribadi seorang. Itu yang penting. Walihada kana min hadi Nabi SAW, oleh sebab ini dari petunjuk Nabi, annahu idza arada ayyanha an syai'in, kalau beliau ingin melarang dari sesuatu, fa innahu la yadhkur al-ashkhas, beliau tidak menyebutkan seseorang itu dengan namanya. Itu kebiasaan Nabi. Nabi seringnya tidak menyebutkan nama. Ya. Wa inna ma yaqul, hanya saja Nabi mengatakan, ma bala aqwamun yaf'aluna kadza wa kadza. Kita datang berita, Nabi pun menyampaikan, apa keadaan yang dibuat oleh suatu kaum berbuat demikian-demikian. Tidak disebutkan siapa mereka. Yang disebutkan apa? Kaum. Nabi sering menyebutkan perkara yang tidak disebutkan pribadi-pribadinya. Itu contoh. Wa tarku ismil syakhs, meninggalkan nama seseorang, fihi, padanya faidatan azimatan. Ada dua faidah yang besar ketika tidak disebutkan nama seorang. Ada dua faidah. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, as-satru ala hadas syakhs, menutupi aib, menutupi aib atau nama atas seorang ini. Wasaniyah, yang kedua, anna hada syakhsa rubbama tataghayyar haluhu. Ini penting. Karena seorang itu bisa berubah keadaannya karena dia masih hidup. Apa maksudnya ini? Ya, coba contoh. Fala yastahiqul al-hukmu alladhi yahkumu alaihi fil waqti al-hadir. Maka tidak berhak untuk memberikan hukum kepada orang tersebut di waktu yang sedang berlangsung. Kita menyebutkan nama orang, tapi perbuatannya begini. Tapi orang itu masih hidup. Kita tidak bisa memberikan hukum kepadanya. Karena bisa berubah dia. Keadaannya bisa berubah. Yang tadinya berbuat jelek, bisa berbuat apa? Baik. Dalam waktu 1 detik bisa berubah. Bisa nggak? Yang kita baru lihat 1 detik yang lalu berbuat jelek, bisa berubah 1 detik kemudian berbuat apa? Baik. Maka keadaannya berubah. Hikmahnya di situ. Ada pelajaran yang diambil. Hingga kita tidak memberikan hukum secepatnya. Baik. Kemudian, li'annal quluba biyadillah, karena hati-hati manusia itu di tangan Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikan sekehendak Allah. Masalan, contoh. Hab annani ra'aitu rajulan ala fisqin. Itu. Berikanlah kepadaku, datangkan kepadaku, sungguhnya aku ini melihat seorang itu berbuat kefasikan. Bukan rajulan. Fa idza dzakarta ismahu, kalau engkau menyebutkan namanya, faqulta lisaksi, maka engkau akan mengatakan kepada seorang, la takun misla fulan yasrik au yasni au yasrabul hamar. Maka engkau mengatakan pada seorang, ya, janganlah engkau seperti si fulan, mencuri, berzina, atau dia meminum khamr. Farubbama tataghayyar halu hada rajul wa yastaqimu wa ya'budullah fala yastahiqu al-hukm alladhi dzakartahu min qabl. Maka terkadang berubahlah keadaan orang yang kamu sebutkan tadi. Yang tadinya kamu bilang orang itu minum khamr dan seterusnya, kemudian dia menjadi orang yang yastaqim, orang yang lurus, beribadah kepada Allah, maka tidak berhak untuk engkau memberikan hukum kepadanya apa yang telah engkau sebutkan sebelumnya. Falihada kana al-ibham fi hadil umur aula wa ahsan. Oleh sebab ini, perkara yang tidak disebutkan, ya, nama tadi dalam urusan seperti ini itu lebih utama dan lebih baik. Tidak usah disebutkan namanya.
Walima fihi minas satr, padanya kita menutup aib orang tersebut. Walima fihi minal ihtiyat idza taghayyarat halus syakhs, dan padanya pula ada kehati-hatian apabila berubah keadaan seorang yang kita sebutkan dari perbuatannya. Ini ada hikmah-hikmah yang bisa diambil dari apa yang dicontohkan, diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa fi qoulihi alaihi salatu wassalam, dalam ucapan Nabi SAW pula, kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia salat malam, maka kemudian dia meninggalkan salat malam. At-tahdir min kaunil insan ya'malul amala salihah thumma yada'uh. Itu memberikan peringatan untuk dijauhi dari keadaan seorang yang beramal saleh kemudian dia meninggalkannya. Bukan hanya sholat malam saja, tapi semua amalan. Ketika dia itu sudah mengerjakannya, dia meninggalkannya. Itu termasuk tercela. Perbuatan yang madmumah, yang tercela. Bukan mahmudah, madmumah, yang tercela. Makanya sebelum kita beramal itu, kita ikhtiar, kita minta kepada Allah agar dikuatkan dalam amalan yang baru kita kerjakan. Misalnya selama ini kan kita tidak pernah, misalnya puasa Senin misalnya, jarang. Tiba-tiba kita ingin puasa Senin, nah, kuatkan diri kita. Bisa nggak saya ini istiqomah di Senin? Minta kepada Allah agar saya bisa istiqomah dalam puasa apa? Senin. Bertambah lagi amalannya. Sholat duhanya sudah ajeg, sholat rawatibnya sudah ajeg, puasa sunat Seninnya mulai dikembangkan untuk ajeg pula. Setelah sudah ajeg lama, amalan yang lain lagi misalnya puasa Kemis. Tidak mesti Senin Kemis ya, Senin sendiri, Kemis sendiri, tidak harus gabung, tidak berpasangan. Kemis misalnya, ya seminggu lagi. Bisa lagi, ajeg lagi. Seninnya sudah ajeg, Kemis lagi. Amalannya tambah banyak yang ajeg. Mulai dari sholat duha, sholat rawatib, puasa Senin, puasa Kemis, semuanya ajeg. Tambah lagi, besok lagi. Misalnya sholat malamnya, witir toh misalnya, witir 1 rakaat, ajeg terus. Sudah ajeg, tambah lagi amalan yang lain lagi. Akhirnya amalan kita itu penuh dengan amalan soleh dan istiqomah semuanya. Paham? Begitu. Itu yang sunat. Kalau yang wajib jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membanding suatu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Yang wajib itu Allah sudah beri kemampuan pada kita. Yang normal. Semua jiwa yang normal Allah sudah beri kemampuan untuk bisa melaksanakan yang wajib. Paham? Yang wajib pasti bisa karena Allah memberikan kemampuan. Yang normal, manusia yang normal. Adapun manusia yang tidak normal akan diberikan padanya apa? Darurah atau hal-hal yang meringankannya. Masih punya waktu ya, insyaallah. Kita lanjutkan. Wa inna hadza qad yanbani an raqabatin minal khair, terkadang terbangun dari keinginan dari kebaikan. Wa karihatan wa karahatin lah, dan juga benci kepadanya. Wa hadza khatarun azimun. Keadaan seperti ini bahaya sekali, bahaya yang besar. Wa in kana al-insan qad yatruku syai'a li udrin. Kalau keadaan manusia itu terkadang meninggalkan sesuatu karena sebab udzur yang membolehkan, fa idza tarakahu li udrin fa in kana mimma yumkinu qada'u qada'. Kalau dia meninggalkan sesuatu itu karena udzur yang dibolehkan dalam syariat,
Maka dari apa-apa yang mungkin dia itu mengkodoknya, maka dia mengkodoknya. Kalau yang ditinggalkan tadi dengan udzur, maka memungkinkan untuk dia menggantikan di waktu yang lain, maka dia menggantikan. Wa in kana mimma la yumkin qada'uh fa inna Allah ta'ala ya'fu anhu. Kalau tidak memungkinkan untuk mengkodoknya, karena memang tadi ada amalan yang tidak bisa dikodok dari amalan sunat, maka Allah mengampuninya. Allah memaafkannya. Paham ya? Misalnya, dia masuk ke masjid, ya, disunahkan untuk sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Bagi yang berpendapat sunat. Dia lupa, udzur enggak? Udzur, lupa itu udzur juga. Udzur misalnya. Lupa, kemudian lama waktunya, kemudian baru ingat. Dia tidak mengkodoknya, karena Allah telah mengampuninya. Karena itu, amalan tersebut tidak disyariatkan untuk mengkodoknya, karena amalan itu amalan yang memiliki apa? Sebab. Itu. Kemudian, waqad sabata an Nabi SAW, dan telah tetap dari Nabi SAW, anna min maradin aw safirin kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Dan telah sabit dari Nabi hadis, ya, orang yang sakit atau orang yang safar telah dicatat bagi dia apa yang pernah dia beramal ketika dia sehat atau ketika dia tidak safar. Jadi misalnya seorang itu di mukimnya sering melaksanakan ibadah sholat sunat 2 rakaat sholat duha misalnya. Sering, ajat dia. Suatu saat dia safar. Walaupun dia tidak sholat sunat duha di waktu safar, amalannya sama seperti dia lakukan di waktu masih belum safar. Karena dia itu apa? Istiqomahnya itu. Jadi nggak melakukan pun amalannya tetap dianggap sama. Atau dia sedang sakit, walaupun dia tidak mampu mengerjakan sholat sunat dari duha, maka pahalanya tetap sama di hari itu, walaupun dia tidak mengerjakan seperti dia mengerjakan di hari-hari yang lain. Itu keutamaan orang yang istiqomah. Ayo. Kemudian, wa kadzalika idza tarakahu li udrin fa innahu yaqdi. Demikian pula kalau memang dia meninggalkan karena sebab udzur dan memungkinkan untuk dia mengkodoknya, maka dia mengkodoknya. Baik. Fafi hadis Aisyah alladzi saqahu an Malik, pada hadis Aisyah yang kedua yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana idza taraka salatal lail min wajhin. Kalau Nabi SAW itu meninggalkan salat malam karena sebab sakit atau sebab yang lain, shalla minan nahar isnatai asyarah rakaatan. Nabi salat di siang harinya antara waktu subuh sampai waktu apa? Waktu duha dalam hadis yang ada itu sebanyak 12 rakaat. Li'annahu sallallahu Tetapi tatkala sudah lewat waktu witirnya, maka disyariatkan untuk dia menjadikan witir itu menjadi genap. Syaf'an. Syaf'an itu lawan dari witron. Witr itu ganjil, syaf'an itu genap. Maka Nabi mengerjakan yang 3 menjadi 4, yang 1 menjadi 2, yang 5 menjadi 6, 7 menjadi 8, 9
9 menjadi 10 atau 11 menjadi 12. Kemudian wa bina'an ala dzalik faman kana yu'tir bi salatin wa nama an witrihi falyusalli fi nahar arba'at. Oleh sebab ini, barang siapa yang witirnya 3 rakaat dan dia tertidur dari witirnya, tidak salat witir, maka dia salat di siang harinya dengan dia qadha 4 rakaat. Wa idza kana yutir bi khamsin falyusalli ala dzalik, dan seterusnya. Dia berapa Mas? Kalau 5, 6. Ini diringkas saja. Kalau dia salat witirnya 7, berapa dia salatnya? Kalau dia salat witirnya 9, 10 di siang harinya. Kalau dia salat witirnya 11, maka dia salat di siang harinya berapa? 12. Ini ringkas dari ucapan beliau. Wa hadza dalilun ala anna al-ibadah al-mu'aqqadah atau al-mu'aqqatahu, bahwa dalil menunjukkan ibadah yang memiliki waktu mu'aqqadah, waktu tertentu. Idza fatat, apabila berlalu an waqtiha, dari waktunya, diudrin karena sebab uzur, fa innaha amas taqdi, maka dia bisa diqadha. Itu kalau yang sunat. Kalau yang wajib jelas harus. Amal ibadah al marbutah bisababin, adapun ibadah yang terikat dengan sebab, fa innahu idza zala sababuha la taqdi, kalau sebabnya sudah hilang tidak diqadha. Seperti salat tadi, tahiyatul masjid, masuk langsung duduk, lupa dia. Dalam waktu yang cukup panjang, ingat kalau saya belum salat, tidak perlu diqadha karena Allah telah memaafkan. Dan seterusnya. Baik, itu kesimpulan. Faidah nasialam atau wa min dzalika sunatul wudu masalah. Seperti salat sunat sebab wudu. Idza tawadha insan fa inna min sunati ayusalliya arakatain. Orang yang salat yang wudu, kalau itu salat 2 rakaat. Sebabnya apa Mas? Wudu. Ya lupa mungkin. Enggak usah diqadha salatnya. Faidah nasya wa lam yadhkur illa ba'da muddah tawilah saqata, maka tidak perlu dia qadha. Wa kadzalika idza dakhala al-masjid fajalasa nasya wa lam yadhkur illa ba'da muddatin tawilatin, sama orang masuk masjid lupa salat di masjid, rupanya waktunya panjang, maka tidak perlu qadha. Bi anna al-maqrun bisababin, karena dia dikaitkan dengan sebab, la budda ayakuna muwaliyan, karena dia itu harus terus berlangsung, muwalian, berurutan dengan sebabnya. Fa inna fasla bainahuma saqat, karena kalau ada yang memisahkan antara muwalian yang harus berkesinambungan tadi diputus, maka dia itu gugurlah dari hukumnya. Itu? Nah, begitu selesai dah. Usah sengaja cepat-cepat selesai. Dah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha